apakah yang disebut sebagai Satrio Piningit, kalau ia merujuk kepada satu sosok yang berjiwa murni, yang tercerahkan secara spiritual, ini dia akan memimpin negara secara formal, misalnya sebagai presiden, atau bagaimana? Ya. Faktanya adalah memang pemimpin itu kan ada dua kategori. Ada pemimpin yang formal, dan kalau pada konteks negara ya dia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ya. Dalam kasus Indonesia dengan sistem politik yang ada, ya dia adalah sosok presiden. Tentu saja skenario yang mungkin terjadi adalah memang jiwa yang murni ini, orang yang tercerahkan ini, itu memang menjadi pemimpin negara. Tetapi tentu saja ada skenario yang lain. Ya, karena masa depan itu memang selalu memberi banyak kemungkinan. Skenario lainnya adalah orang tercerahkan ini tetap menjadi pemimpin yang informal. Dia tidak menjadi presiden, tetapi dia memberi pengaruh yang besar, menggerakkan banyak orang untuk menciptakan perubahan. Ya. Mana yang akan terjadi? Kemungkinannya masih 50-50. Tapi kalau kita mau lebih mendetail, kita bisa membuat sebuah skenario planning. Ya. Begini. Sebetulnya nasib bangsa ini tidak hanya tergantung dari satu sosok yang nanti akan memimpin, tapi juga tergantung dari sistem politiknya. Kalau kita masih menerapkan sistem politik demokrasi pasar, seperti masa-masa yang kemarin, ya, maka yang akan muncul ke permukaan pastilah pemain-pemain panggung. Mereka yang disokong oleh partai politik, mereka yang di backup oleh para pemain bayangan. Secara vulgar, dengan pendekatannya agak pejoratif, ya, orang menyebut bahwa tidak ada pemimpin di kita itu yang betul-betul murni menjadi pemimpin karena kualitasnya. Kebanyakan itu karena dipoles dengan pencitraan yang luar biasa, dan dibalik itu bekerja sebuah mesin politik yang dibiayai oleh para cokong atau para bandar yang punya kepentingan bisnis tertentu. Jadi demokrasi pasar itu susah untuk diandalkan, melahirkan pemimpin yang berhati murni, karena yang kemudian paling dominan itu adalah kepentingan orang-orang yang punya kekuatan finansial besar. Rakyat jelata itu hanya dimanfaatkan pada saat pencoblosan, karena dianggap ya suara rakyat yang menentukan siapa pemimpinnya. Tetapi rakyat di dalam demokrasi pasar sangat mudah dimanipulasi. Ya, sebagaimana dalam bisnis juga, orang itu dengan iklan bisa tertipu, kan? Produk yang jelek bisa dipersepsi bagus, ya, karena soal branding, soal kemasan, soal pencitraan. Nah, ini yang menjadi fenomena di dunia bisnis, ditarik ke dunia politik. Orang yang tidak berkualitas pun kalau dikemas demikian rupa, itu akan tampak berkualitas. Ya, yang tidak punya jiwa kenegarawanan akan tampak sebagai orang yang punya jiwa negarawan. Ini tantangan kita. Menghadapi ini, lalu apa solusinya? Kalau kita hanya menggunakan pendekatan nalar yang rasional empirik, selesai sudah. Kita pasti akan pesimistik. Bagaimana mungkin kita bisa mengubah sistem politik yang kayak begitu itu? Orang baik pasti akan tersisih. Karena orang baik yang betul-betul murni hatinya tidak akan mau kompromi dengan kekuatan-kekuatan kotor yang itu menggerakkan politik. Ya. Tetapi kalau kita menggunakan istilah yang populernya, ya, pendekatan profetik, kita betul-betul masuk kepada kesadaran spiritual yang murni. Kita mendengarkan bagaimana sinyal semesta, bagaimana tuntunan Gusti, maka tidak ada pesimisme di sini.
Selalu ada hal yang dalam bahasa manusia dikatakan sebagai miracle atau keajaiban. Alurnya bisa begini, walaupun sistem politik yang berlaku masih sistem politik demokrasi pasar, tetapi sangat mungkin kemudian dengan sebuah kekuatan yang tak terpikirkan, yang terpilih malah orang yang hatinya murni. Itu mungkin terjadi. Dan ketika dia terpilih kemudian, dia menggerakkan perubahan untuk mengubah sistem politik itu menjadi sistem politik yang lebih harmoni, lebih selaras sesuai dengan nilai-nilai yang dianggap luhur di negara ini. Kalau kita merujuk ke masa lalu, Mr. Soekarno itu mengusulkan apa yang disebut sebagai demokrasi terpimpin. Sebetulnya ini bukan demokrasi yang palsu. Ini bukan satu bentuk otoritarianisme atas nama demokrasi. Tetapi yang digagaskan Mr. Soekarno adalah bagaimana kerakyatan itu dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Bahwa pemimpin itu ketika mengambil keputusan, dia itu betul-betul dituntun oleh suara yang paling agung di relung hatinya. Inilah sebetulnya pengejawantahan dari prinsip Satya Pinandito Sinisian Wahyu. Bahwa pemimpin itu betul-betul harus bijaksana. Karena dia didampingi oleh petunjuk Tuhan. Jadi pemimpin tidak bisa mengambil keputusan sesuai dengan egonya. Dia harus setia penuh kepada tuntunan agung dari relung hatinya merupakan kehendak Tuhan. Dan dalam kemudian mengambil keputusan, dia merembuknya dengan orang-orang yang juga punya kebijaksanaan yang bisa menjalankan kehendak. Inilah yang sebetulnya dimaksud sebagai demokrasi terpimpin. Coba, ya. Saat ini, bagaimana keputusan kita dibuat? Bagaimana undang-undang diciptakan? Semua soal uang. Kalau di backup dengan uang yang besar, jadilah undang-undang. Kalau didukung dengan kampanye, ya, yang mempengaruhi opini publik, jadilah undang-undang. Dan itu semua lagi-lagi soal duit. Ya, nggak mungkin media itu mau kampanye kalau nggak ada duitnya. Apa yang akan terjadi pada bangsa ini kalau semuanya hanya soal uang? Di mana itu hikmat kebijaksanaan? Di mana Pancasila? Nggak ada. Nah, ini membutuhkan sebuah keajaiban untuk memutar semuanya. Membalikannya kepada sebuah kondisi yang ideal. Apakah ini mungkin terjadi? Semuanya di dalam sudut pandang spiritual sangat mungkin terjadi. Nah, makanya kalau Anda punya rasa cinta, punya kepedulian kepada negara bangsa ini, Anda tidak bisa hanya menjadi penonton dan penunggu munculnya Satya Piningit entah kapan itu. Ya. Yang harus Anda lakukan adalah sejak sekarang, Anda merealisasikan potensi Anda sebagai kesatria. Biarkan jiwa kesatria Anda muncul ke permukaan. Mulai hari ini, detik ini bahkan, Anda betul-betul hidup di dalam kesadaran yang lebih murni. Anda lewat laku keheningan ini dimurnikan jiwa raganya, kemudian mulai berani mengambil langkah menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, mulai berbuat yang nyata. Ya, di segala sektor yang mungkin. Anda bisa mendarbabaktikan keahlian Anda di bidang bisnis, di bidang pertanian, di bidang kebudayaan, dimanapun. Ya, sehingga jiwa kesatria Anda itu tidak terus-menerus piningit, tapi muncul ke permukaan. Nah, hanya dengan kebangkitan kesadaran kolektif, hanya dengan munculnya para kesatria yang hatinya murni inilah, pada satu titik nanti, ada salah satu yang paling tercerahkan itu kemudian terangkat muncul ke permukaan. Jadi jangan mimpi Anda nggak ngapa-ngapain terus ada satu orang bereskan segalanya, ya, nggak logis. Ya. Perubahan itu hanya terjadi ketika kita bersama-sama mewujudkannya. Makanya dalam tradisi kita kenal istilah gotong royong. Para satria yang berhati murni harus bahu membahu, bekerja sama, kolaborasi, melakukan segala upaya untuk menata
negara dan bangsa ini sesuai dengan talenta yang kita punya. Ya. Maka saya meminta kepada Anda semua yang menjadi murid saya, menjadi sahabat saya, ya, Persaudaraan Matahari terutama, di Pusaka Indonesia Gemaripah, kita berkarya, kita bekerja terus. Kita tidak menunggu satu sosok yang datang entah kapan. Kita yang harus betul-betul menjadi sosok kesatria yang punya jiwa pandita, yang setiap langkahnya dibimbing oleh wahyu. Nah, saya juga terus bekerja, melakukan apa yang menjadi peran saya. Tentu saja saya mengerti visi ke depan akan seperti apa. Tetapi namanya visi itu nggak bisa ujuk-ujuk terjadi. Kita harus betul-betul berjuang dengan sangat keras. Tapi juga tidak memaksakan sesuatu, kita mengalir mengikuti aliran semesta. Nah, maka tepatlah yang dikatakan oleh Mbak Anita, bahwa Satya Piningit ini sebetulnya nanti, ya, di satu sisi merujuk kepada siapa saja, termasuk Anda yang mau mengungkapkan, mengekspresikan jiwa kesatianya, mengejawantahkan menjadi karya, menjadi sebuah bakti pada Ibu Pertiwi. Tapi pengertian kedua adalah memang pasti akan muncul orang yang dia itu memang merupakan avatar di zamannya, yang membawa pencerahan, membangkitkan kesadaran murni, menggerakkan perubahan di segala sektor dengan landasan kesadaran spiritual yang sesungguhnya. Ya. Dan dia tentu bekerja dengan kekuatan semesta yang agung, tidak mengandalkan hanya kekuatan uang atau apapun yang sebangsa itu. Ya. Nah, buat Mas Sarwo Sutisno, tadi saya sudah ingatkan, harus bedakan antara dongeng dengan fakta. Bedakan antara kepercayaan dengan kenyataan atau kebenaran. Sekarang Anda ngomongin Betara Indra, nanti satu pinggirnya keturunan Betara Indra, maksudnya gimana coba? Ya. Keturunan itu maksudnya gimana? Bapaknya Betara Indra, dia kawinnya sama siapa? Betara Indra ini ada di mana? Ya. Yang gitu-gitu nalar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Karena Anda nggak bisa verifikasinya. Betara Indranya itu gimana maksudnya bisa punya anak manusia? Mau Anda juga nggak pernah ketemu kan? Kecuali kalau Anda pernah ketemu, Anda bisa dengan rasa sejati membuktikan keberadaannya, melihat alurnya, boleh diomongin. Kalau enggak, nggak usah diomongin lah. Ya. Yang pasti, ya, tidak penting dia keturunan siapa, tetapi dia adalah sosok yang tercerahkan secara spiritual, yang jiwanya paling murni dan mengemban mandat untuk memimpin negara ini, membawa negara ini kepada keselarasan.